Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu la yadkhulul jannah man qati'ur rahim wa qala ilon ridallahu fi ridha ibadih. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqal azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Yusuf Didi Setiarto, Bapak Bambang, Bapak Antonius Artono, Bapak Supriyadi, dan juga Bapak GM TPLN, Ketua Umum Yayasan Baitul Mal, Bapak Iskandar, Ketua Serikat Pekerja PLN, Bapak Abror, dan juga hadir senior dan mantan BUD PLN, Direktur MSDM PLN Pusat, Direktur DP PLN, dan pengurus YPK PLN, dan juga JM seluruh Indonesia, pengurus YPM, Serikat Pekerja PLN, pokoknya seluruh jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah virtualiyah yang hari ini join, mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang masih punya masalah dalam hidup Allah beri penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang cucu-cucunya, anaknya masih jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik. Yang belum punya keturunan dari cucu maupun anak-anaknya, mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil dia. Dan pokoknya ini membawa keberkahan kita semuanya. Terutama yang karena utang piutang belum lunas, mudah-mudahan setelah Zoom ini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ini Pak Akhirudin Aceh kok langsung amin, itu jangan-jangan utangnya banyak, mohon maaf. Ya pokoknya ini bawa keberkahan. Hari ini Masya Allah kita menempuh jalan surgawi. Jalan surgawi kenapa? Karena kita sedang bersilaturahim. Nabi bersabda, Bapak Ibu semuanya tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Kalau sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong, yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, para pejabat, dan orang PLN. Karena Nabi itu pasti benar. Nabi mensabdakan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan rahim. Silah wasola, menyambung, rahim ada dua. Satu rahim adalah persaudaraan, dua rahim itu kasih sayang, tiga rahim itu artinya tempat tumbuhnya janin. Maka setiap orang wajib untuk menyambung peranakan, karena kita semuanya adalah satu peranakan. Kalau diurut-urutkan saya dengan Bu Mulyati, dengan Bu Dewi, dengan Pak Hisban, dengan Pak Denny, dengan Bu Yuli, ini adalah kita saudara Bu. Karena kalau bapaknya beda, nanti simbahnya sama. Simbahnya belum ketemu Mbah Buyut. Mbah Buyut beda, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udeg-udeg, Tebok Bosok, Garut Tiwur, Jarut Mati. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Maka silaturahim itu menjadi satu kewajiban dan syarat masuk surga. Karena orang tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim, hubungan kasih sayang dan hubungan. Maka mengacu pada tema tadi, bagaimana dengan silaturahim inilah nanti akan jalan di mana akan jadi keindahan, akan jadi kebahagiaan. Bahkan kita akan mendapat kemanfaatan yang banyak sebagaimana tema yang kita bahas hari ini. Pertama, ini jalan surgawi karena walaupun kita tidak tatap muka tapi bisa tatap maya. Walaupun teman-teman PLN hari ini jauh di mata, mudah-mudahan dekat di hati. Itu jauh di mata, dekat di hati kita memandang langit yang sama. Kita diingatkan penyanyiran bahwa langit yang kita lihat juga sama. Justru tidak ada artinya kalau kita bertemu fisik tapi nggak ketemu hati. Hari ini walaupun kita physical distancing tapi jangan sampai kita hard distancing. Allah mengingatkan kita, Pak Denny, mohon maaf, Bu Yuli, mohon maaf, Pak Akhirudin, Pak Dedi, Pak Dodi, bahwa jangan sampai Pak Bambang, Pak Mardanis
Jangan sampai kalian tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya teman-teman PLN gabung dalam satu tempat, tapi hatinya pecah. Persaudaraan ini kayak tukang judi. Allah melaknat persaudaraan tukang judi, bukan karena judinya saja, tetapi karena ada penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu oleh anak-anak milenial. Sayang saya lihat di sini tidak banyak wajah milenial. Yang saya lihat di sini yang on cam wajahnya kolonial, bukan milenial. Ini banyak yang wajah-wajah yang senior semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, penyakit ini disebut dengan hasad. Rasulullah mengingatkan iyyakum wal hasada. Hati-hati kalau teman-teman di PLN ini ada yang hasad. Apa itu hasad? Hasad itu penyakit iri, penyakit dengki, di mana semua kebaikan akan hancur, akan musnah sebagaimana api memakan kayu bakar. Di Arab, karena kalau kayu bakarnya di Indonesia tidak semudah di Arab. Penyakit ini membuat manusia, pembunuhan pertama kali manusia juga karena penyakit ini, yaitu ketika ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Wanitanya cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus, bening. Cantik sekali. Tapi sayang, yang dicintai itu mencintai orang lain. Orang lain itu dibunuh, padahal itu adiknya sendiri, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu karena pembunuhan, karena ngiri. Saya yang senang, malah dia senang pada orang lain. Orang lain yang disenangi, malah dibunuh. Di dalam surat Al-Imran ayat 120, hati-hati karena penyakit ini bisa seluruh kebaikan Ramadan, kebaikan amal-amal kita hangus, Bu. Kalau ada SMS ini, senang melihat orang susah, susah melihat orang, kayak orang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tapi satu ingin bunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen, balak ndol. Dan kalau dia bisa bunuh sambil banting itu kartu. Mati loh, luar biasa. Ini yang senyum berarti sering judi. Apalagi yang diem, ini bandar ini, jangan-jangan, mohon maaf. Orang judi itu, Bu, kompak dalam satu meja, tapi niat awalnya sudah jahat. Pengennya yang semuanya mati, dia tinggal yang dia hidup. Semua kartu dimatiin, biar dia sendiri yang hidup. Dan puas kalau orang lain mati, dia sendiri hidup. Maka ini juga ada alasan kenapa halal bihalal, sawalan, halal bihalal, Idul Fitri, keluarga besar, IKPLN ini tidak ada door prize yang besar-besaran, karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai nanti member baru dapatnya mobil, sementara Pak Denny selaku panitia malah dapatnya payung. Itu menyakitkan hati. Maka mohon maaf hari ini tidak ada door prize, Bu, supaya jaga hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran dari panitia untuk itu. Itu lebih tepatnya lagi. Nah, dari sisi ini, maka alhamdulillah IKPLN hari ini kita menyambung silaturahmi, satu akan berkah rezeki. Satu jalan surgawi, dua berkah rezekinya, tiga dipanjangkan usianya. Empat akan bertambah ilmunya, wa ziyadatun ilm. Wa ma'isatin, berkah rezekinya. Wa sohibin karim, bertambah persaudaraannya. Padahal, tolong dicatat baik-baik Bunda, Bapak, Ibunda sekalian, Bapak, Ibu, soleh-solihah semuanya. Usia, jodoh, dan juga rezeki sudah ditakdirkan. Tapi takdir itu takdir yang mughayyarot. Takdir yang masih bisa dipilih, masih bisa diubah. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang ghairu mughayyarot, ada takdir yang mughayyarot. Takdir yang ghairu mughayyarot adalah kita lahir di mana itu nggak bisa milih. Pak Bayu itu lahirnya di mana nggak bisa milih. Orang tuanya Pak Kawit itu siapa? Enggak bisa milih. Orang tuanya Pak Desmi Wirman itu di Babel itu enggak bisa milih. Bahkan Pak Zulkifli Nasution kenapa lahirnya di Sumatera? Kok enggak lahir di Jawa, enggak di Sulawesi, enggak bisa milih. Pak Haris Effendi kok jadi laki-laki, itu enggak bisa milih. Bu Yuli kok jadi perempuan, itu enggak bisa milih. Maka tidak akan saya bahas hari ini. Itu takdir yang ghairu mughayyarot. Kenapa kita jadi orang Jawa? Kok nggak jadi orang Kalimantan? Kok nggak jadi orang Australia? Itu bukan pilihan. Tetapi jodoh, usia, dan rezeki itu masih bisa diusahakan. Itu ghairu mughayyarah. Karena kalau boleh milih, mungkin Pak Sulamat
pengen jadi anaknya, mungkin pilih jadi anaknya Pak Jokowi sekarang jadi wali kota di Solo. Atau Pak Kasmanu mungkin pilih jadi anaknya Pak SBY sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Kasmanu anaknya SBY, belum tentu juga Anissa Pohan mau dengan Pak Kasmanu, pasti nggak mau, sudah sepuh kok, gitu. Nah, tapi itu bukan pilihan, maksud saya, bukan pilihan, itu. Maka itu sesuatu yang tidak bisa diusahakan, maka tidak saya bahas, maka tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Tetapi kita ini jadi orang baik dan buruk itu pilihan. Kita mau mati hari ini atau besok pilihan. Nyatanya kalau Pak Denny atau Pak Dodi mau mati besok pagi bisa. Saya tali di rel kereta api, besok pagi saya tengok, insya Allah billahi taufik walhidayah. Jadi itu masih bisa diusahakan. Caranya dengan apa? 1, banyak silaturahim. 2, dengan banyak doa. 3, dengan ikhtiar. 4, dengan banyak bersedekah. Ternyata sedekah itu merubah takdir. Bisa panjang usianya. Ternyata dengan doa itu menembus takdir. Ternyata dengan silaturahmi seperti ini, takdir yang sudah ditulis itu masih digenggam di malaikat. Maka genggaman itu belum sampai ke bumi. Maka bisa diubah dengan silaturahim. Karena Nabi mengatakan orang yang silaturahmi akan dipanjangkan usia. Bahkan akan diberkahkan rezeki. Kenapa rezeki yang diminta berkah? Bukan banyak. Karena nggak artinya kita itu punya kebanyakan rezeki, banyak rezeki tapi nggak berkah. Kita boleh gaji pensiunan ini 20 juta sebulan, cukup 20 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 30 juta, tapi keluarganya tenang, keluarganya damai. Maka paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mencari keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin orang hidup akan dapat berkah kalau dia tidak membangun relasi yang baik kepada Allah. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah, apalagi di usia senja. Kata Nabi 40 tahun ke atas orang itu harus sudah, kalau kebaikannya nggak ditambah, hubungan dengan Allah tidak dikuatkan, maka sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. 40 tahun ke atas kata Nabi itu titik entropi. Kalau kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia bahagia hidupnya dunia sampai akhirat. Maka Israel pernah menasihati, mohon maaf sebelum saya lanjut. Hati-hati kamu, aku udah dekat dengan dirimu dan segera saya cabut nyawamu. Kalau ada 3 tanda, apa itu 3 tanda? Dan saya lihat banyak Bapak Ibu sudah mempunyai tanda itu. 1, Israel dekat dengan kita dan kita tidak tahu, ada 3 misteri. 1, aukot, 2, amkan, 3, asbab. Aukot kita tidak tahu kapan. Itu. Karena orang kalau tahu kapan matinya tidak ada dinamika kehidupan. Karena setiap ketemu orang pasti akan tanya, kapan mati Pak? Wah kurang 2 tahun, wah saya kurang 2 bulan, wah saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga senang. Karena bisa nyebarkan undangan, hadirilah pemakaman kami. Datang ya Cius, Cemungut, kurang 2 jam berangkat sendiri. Mau kemana Pak Akhiruddin? Mau ke kuburan ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Mau kemana Pak Sukmana? Mau ke kuburan ngapain? Kurang 4 jam lagi saya mati. Tapi pasti. Tapi kita tidak tahu kapan. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad mati yang pertama A, Ahmad, Akhiruddin, Abdurrahman. Yang kedua B, Bambang, Budi, Bowo. Ketiga C, Chandra. Ketiga D, Dodi, Bambang Widodo. Itu ya. Ketiga E, Endang. F itu baru nanti mohon maaf itu baru F, G, Deswirman dulu, baru nanti itu baru W lama, Wijayanto lama, Muhammad Arifin dulu, Haris Effendi dulu, baru Wijayanto. Tapi nggak mesti Pak, bisa saja dari Z, dari Zulkifli Nasution bisa, dari Zainal bisa,
tapi seringnya dari A, seringnya dari A, dari Arifin Ilham, dari Ali Jaber gitu, baru B, C, D, nanti Wijayanto belakangan. Haris dulu. Nah, Pak Haris dulu, Pak Muhammad Arifin dulu, baru Wijayanto, Pak Sukmana dulu. Tapi nggak mesti. Maka orang tidak tahu katu aukot di kapan. Yang kedua di mana. Allah menegaskan di dalam surat Luqman ayat 34, tidak mungkin manusia tahu di mana dia mati. Maka inilah segera ingin memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan Allah. Karena apa? Inilah nanti akan membawa keberkahan, ini jalan surgawi. Kenapa? Karena orang tidak tahu kapan mati. Saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans TV. Katanya Mama Loren tahu indigo, artisnya akan cerai, artinya akan sukses, artinya akan tumbang. Kalau memang tahu, saya tanya Mama Loren, tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Sebab kalau dia tahu matinya kapan, di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jombang, tetangganya Pak Kasmanu. Nanti malaikat Israel mau nyabut kemana, dicari nggak ketemu. Ternyata ke Jombang, mampir tempatnya Bu Dewi Sri Wahyuni. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Kenapa? Karena teman-teman IKPLN ini, kalau ada orang mati di Indonesia ini ada 3 kewajiban latah yang salah. 1, selalu ditanya usia berapa. Karena mindsetnya mati itu dikira tua. 2, sakit apa? Karena mindsetnya dikira kalau mati itu sakit. Yang ketiga, kena COVID apa enggak. Mati tidak harus tua, anak kecil mati bisa, bayi mati bisa, orang tua bisa, dan tidak harus di mana, tidak harus kapan, tidak harus penyebabnya sakit. Orang sehat segar bukan terus mati banyak. Di depan pesantren saya, Pak, saya lihat langsung orang masih muda belia, enak-enak mancing di Kali Cudi. Di depan pesantren saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, enak-enak mancing, anak masih muda belia, masih berjaga, dia mancing sambil ngerokok, Pak. Rokoknya jatuh, mati Pak, Masya Allah. Serius, orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Itu Masya Allah. Oke. Iya, sekarang rokoknya. Tapi orangnya juga nyusul nanti. Gitu. Oh iya. Iya Pak Darur, ada loh Pak Darur, ada orang yang anak telepon Pak, masih muda belia, cantik bening, nelpon, halo di depan saya, halo, langsung mati Pak, Masya Allah. Itu. Nah, habis pulsanya, ternyata kita tidak tahu pulsa kita itu berapa. Sampai hari ini kita tidak tahu paket data kita. Jangan-jangan mati setelah ini semuanya. Maka dari situ kembalilah sekali lagi, kematian itu adalah sesuatu yang ditakdirkan tapi masih bisa diusahakan. Hari inilah ini jalan keberkahan dan silaturahmi ini di tengah-tengah. Saya ingin sampaikan Bapak, karena dokter saya naik psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari menantu Pak, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata, kalau dia bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami. Enggak Pak, untuk nyari handphone. Karena wanita IKPLN ini sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut, bukan wajahnya glowing, tapi ternyata mainan handphone di tengah selimut. Itulah wanita IKPLN. Hari ini semua orang masih mengalami krisis. Krisisnya kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena sampai hari ini masih misterius. Corona ini datangnya mendadak, tiba-tiba, tanpa persiapan, tidak ada satupun manusia yang siap. Jangankan kok IKPLN, dokter virologi, dokter, dokter kita pun tidak siap. Dokter ahli pun tidak siap dengan corona. Maka semua orang masih mengalami uncertainty. Uncertainty-nya kenapa? Karena ketidakpastian kapan akan berakhir. Jangan-jangan setelah Delta ada Omikron, setelah Omikron ada Pak Dikron, ada Tante Kron, ada Adik Kron, ada Bapak Kron setelah Omikron. Jangan-jangan nanti ada Pak Dikron, ada semuanya. Jangan-jangan hepatitis ini misterius ini masih merajalela. Semua tidak pasti tidak hanya karena penyakit.
Tapi juga mohon maaf ketidakpastian karena masih ada gempa, masih ada banjir, masih ada tsunami, masih ada angin beliung, masih ada hujan lebat segala macam. Maka semuanya ketidakpastian. Maka disadari tidak sadar teman-teman dari pensiunan harus paham ada volatility. Ada perubahan di semua lini kehidupan, kita harus siap. Perubahannya bukan sekedar ekonomi, tapi juga kesehatan, keamanan, religi, sosial, budaya, pendidikan. Dulu, mohon maaf, ketemu orang jabat tangan. Sampai hari ini banyak Pak, orang diajak jabat tangan itu malah ngajak berantem. Jadi teman-teman begini luar biasa. Ada orang yang dulu yang namanya senyum pada saudaramu sedekah, sekarang di mana-mana kalau Bapak senyum di pinggir jalan malah ditangkap Satpol PP, berarti nggak pakai masker. Dulu cuci tangan berarti mau makan. Sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi nggak ngasih makan. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Di mana-mana suruh cuci tangan. Tetapi mohon maaf, tidak ada satupun yang ngasih makan. Mau ketemu Bu Yati, cuci tangan. Mau ketemu Pak Akhirudin, cuci tangan. Mau ketemu IK PLN UPT Bandung, cuci tangan. Mau ketemu Pak Sukmana, cuci tangan, tapi nggak ngasih makan sama sekali. Dulu senyummu pada saudaramu sedekah, sekarang nggak bisa. Dulu sholat harus rapat, kalau renggang itu tempat untuk setan. Sekarang justru setannya lebih banyak daripada jamaahnya, karena lebih renggang daripada jumlah jamaah. Maka perubahan ini kita harus siap. Apalagi orang-orang, mohon maaf, jadi kalau dulu tasnya Bu Mulyati, Bu Yuli itu tasnya isinya parfum, sekarang isinya hand sanitizer, isinya alkohol, itu Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Dulu orang bersin itu alhamdulillah, sekarang ada orang bersin semuanya lari Bu, sampai hari ini kalau ada orang bersin semuanya lari, Masya Allah luar biasa. Padahal dulu alhamdulillah itu. Nah, makanya apalagi kalau dengar, wah Bu Mulyani positif loh, belum, makanya positif, kapan lahiran gitu. Belum menopause kok positif. Nah sekarang positif itu malah segera dikucilkan, harus isolasi mandiri. Nah dari sisi ini perubahan ini, maka dengan silaturahim ini satu, ini adalah cara kita untuk, karena apa? Cara untuk treatment. Karena hati-hati kalau teman-teman di IKPLN ini ada yang introvert. Punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diam di kuburan, WA grup lab, orang seperti itu cepat edan. Kenapa cepat edan? Karena orang yang gila dimulai dari putus komunikasi, terjadi strain. Strain itu adalah ketegangan, kalau strain itu berawal dari depresi, tekanan berkumpul jadi stres, strain berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop, kalau udah stop billahi taufik walhidayah. Maka kenapa silaturahmi memperpanjang usia? Apalagi halal bihalal silaturahmi ini, maka simbolnya ketupat. Akan saya masuk materi pelan-pelan. Kenapa ketupat? Karena kupat itu ngaku lepat. Maka disebut silaturahmi halal bihalal kalau ada kupat, karena ngaku lepat. Merasa bersalah. Karena ini bukan hari besar Islam. Mohon maaf Bu, silaturahmi halal bihalal ini asli murni budaya, konstruksi, kreasi budaya Indonesia asli. Tidak dikenal di Arab Bu. Apalagi kata halal bihalal. Halal bihalal itu walaupun dia bahasa Arab, orang Arab nggak paham. Buktikan omongan saya 3 tahun di Timur Tengah Bu. Saya haji umroh sudah puluhan kali, jadi saya tahu persis bagaimana orang Arab itu halal bihalal ada, tapi maknanya beda. Kalau ada kurma kita ambil halal, penjualnya bilang halal, langsung boleh kita makan. Itu halal bihalal. Saya pengen wudhu, saya nggak tahu ini sendal siapa. Saya tanya halal, Pak Denny Hendry bilang halal, langsung boleh saya pakai. Itu halal bihalal. Ada minuman, saya nggak tahu ini halal, Pak Abdurrahman Arigayo itu mohon maaf mengatakan halal, maka boleh saya minum. Itu halal bihalal. Tapi halal bihalal itu tidak berlaku untuk kegiatan IKPLN. Ini kumpul laki perempuan, ketemu Bu Dewi halal, ketemu Bu Yuli halal, ketemu Bu Mulyani halal. Nah, habis itu tinggal cari kamar. Itu. Halal bihalal di Arab beda dengan halal di Indonesia. Di Indonesia halal bihalal ada sebuah tradisi. Di mana itu dimulai dari Mangkunegoro IV ketika di Solo ingin menyatukan banyak pendapat.
dikumpulkanlah di Mangkunegaran. Dan juga kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman. Di Kauman Jogja itu dulu pemuda ada yang kerja di Belanda, ada kerja di Keraton Jogja. Padahal Keraton Jogja dengan Belanda bertengkar, bertempur, clash. Begitu clash, merdeka, maka orang selama nggak nyaman. 101, 102. Ini cebong, ini kampret. Ini bipang, ini kadrun, kayak sekarang nggak nyaman, maka dikatakanlah halal bihalal. Cebong sama kampret sudah nggak ada, jadilah cempret. Cebong sama kampret bersatu sampai hari ini belum move on. Untuk itu halal bihalal bukan dari bahasa Arab halal, tapi dari kata halal. Halal itu ada 4. Apa itu 4? 1. Hala artinya mengurai benang yang kusut. Jadi benang kalau kusut kesana kemari diurai, itu dibuat dengan hala. Maka kerutan di antara kita harus selesai setelah silaturahmi hari ini. Kedua, meluruskan yang bengkok. Karena kalau dia bengkok tidak efektif, tidak efisien. Ketiga, mencairkan kebekuan. Maka kalau tadinya hubungannya nggak nyaman, sekarang harus menjadi nyaman setelah silaturahmi hari ini. Keempat, memecahkan masalah. Maka tidak boleh ada masalah di antara kita. Maka simbolnya ketupat. Ketupat harus diisi dengan beras putih. Artinya memutihkan hati kita. Hari ini kita sucikan hati kita. Itu. Mensucikan hati dengan apa? Dengan silaturahmi. Mensucikan diri dengan puasa. Mensucikan harta dengan sedekah. Mensucikan hati dengan silaturahmi dan saling minta maaf. Mensucikan dosa dengan taubat. Nah, maka disinilah kita ingin halal, bagaimana kita mensucikan diri kita tidak ada ganjalan satu dengan yang lain. Itulah penting. Maka kupat harus dimakan dengan santen, karena kupat tutui santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Santen tidak boleh dimakan sendiri, harus dalam bentuk opor. Karena dalam opor harus ada krecek kulit dan irisan hati. Kulit artinya lahir, hati artinya batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu krecek kulit, batin itu irisan hati, hati yang diiris-iris. Hari ini IKPLN ngadakan halal bihalal, tapi nggak ada kupatnya, nggak ada opornya, nggak ada kreceknya, nggak ada hatinya. Maka ini belum sah. Itu pun harus ada wedang. Wedang itu ngawe kadang, ngumpulkan semua dari stakeholder, semua teman-teman. Itu pun harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Kalau itu karangan saya sendiri, kerupuk itu nggak ada dalam filsafat Ronggo Warsito, nggak ada filsafat Mangkunegaran. Itu makanya nggak ada gambar kerupuknya. Itu karangan sendiri. Kupat juga laku papat. Maka kita berhasil silaturahim ini kalau kita mengadakan laku papat. Pertama, diadakannya halal bihalal harus setelah Lebaran. Maka kita harus lebar, selesai semua urusan. 2, harus luberan, saling berbagi. Karena ini dimulai dari Idul Fitri. Idul itu artinya kembali, karena kalau Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul, ngalor, ngetan, sama ulon. Itu basa Jawa. Ya, Idul Fitri kembali kepada iftar. Kembali kepada fitrah atau hari makan sedunia. Maka kita luberan, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Leburan, kita saling melebur, saling memaafkan. Laburan, kita saling memperbaiki diri. Maka disebut orang silaturahmi halal bihalal setelah hari raya Idul Fitri. Karena di situ laburan, yaitu Syawal. Syawal artinya meningkat. Kita harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Kita harus menjadi lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Untuk itu, tolong dibaca, MC-nya mana tadi, atau Bu Yuli, tolong dibacakan surat Al-Imran ayat 134. Terjemahnya saja. Al-Imran, browsing sebentar. Al-Imran ayat 134. Ini yang harus dilakukan selama kita bersilaturahmi Lebaran ini. Al-Imran surat ketiga ayat 134. Monggo siapa yang sudah ketemu? Lain kali Bu Yuli kalau jadi host. Saya sudah ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu Dewi. Monggo Bu Dewi Sri. Ayat 134 ya Pak Ustadz. Iya. Ya. Saya bacakan tafsirnya. Mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah.
baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan. Ya, orang, Dan bentar, sorry Bu. Yeah. Pertama, yang kita lakukan, alladzina yunfikuna fisarra'i wadarra. Orang-orang yang bersedekah baik di lapang maupun sempit. Orang lapang bisa sedekah, bagaimana orang sempit? Karena waktu ayat ini turun, sahabat juga tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang dalam keadaan sempit kok bisa sedekah? Bisa. Loh, caranya gimana? Kalau ada tamu, kasih 1 tamar, 1 kurma. Itu sedekahmu. Ya Rasulullah, kurma kadang ada, kadang enggak. Kadang musim, kadang enggak. Kalau gitu, kasih segelas air. Ya Rasulullah, air kadang ada, kadang tidak. Kalau gitu, senyummu pada saudaramu itu sudah sedekah bagimu. Senyum pada saudaranya saja sedekah. Jadi orang miskin bisa sedekah. Dengan apa? Tidak harus dengan harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ilmu, bisa dengan doa, bisa dengan senyum. Tapi senyum pada saudaranya, bukan kepada kotak infak. Karena ada pensiunan, di depannya ada kotak infak, dia senyum terus. Loh, Pak kok senyum-senyum? Saya ini pensiunan, nggak ada uang. Sedekah saya senyum. Jadi senyumnya pada kotak infak. Kotak infak disenyumi terus. Itu bukan sedekah. Itu nggak normal. Ya. Yang bersedekah adalah senyum dengan Bu Dewi, senyum dengan Bu Mulyani, senyum dengan Pak Bu Retno, senyum pada Pak Denny. Itu sedekah, senyum. Bahkan mendoakan orang lain, bahkan kita tidak berbuat jahat pada orang lain, bahkan menyingkirkan duri di jalan, itu sedekah. Bahkan ada sampah, kita masukkan ke tong sampah, itu sedekah. Bahkan ibu tidak membersihkan, minimal jangan ngotori, itu sudah sedekah. Ternyata orang sedekah tidak harus di waktu lapang, baik waktu lapang maupun sempit. Maka orang yang adakan, mohon maaf, ini kita bersilaturahmi hari ini, kalau kita mau berlapang maupun sempit, kita memberi manfaat bagi orang lain. Orang itu harus memberi manfaat bagi orang lain, pertama. Yang kedua, lanjut ayatnya. Saya lanjutkan Pak Ustadz. Ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yang menahan amarah, mohon maaf Bu, menahan marah. Kenapa? Karena kata Nabi, orang la tagdob walakal jannah. Orang yang menahan marah di depannya surga. Artinya apa? Kalau kamu bisa menahan marah, maka langkah kedua kamu sudah masuk surga. Kenapa orang dilarang marah? Karena orang marah itu membuat keputusan tidak adil. Maka dilarang membuat keputusan ketika kita sedang marah. Pasti banyak penyesalan, apalagi suami istri. Suami istri jangan pernah membuat keputusan saat marah, saat emosional. Karena masih banyak penyesalan dalam hidup. Kenapa? Karena orang marah satu, orang marah itu emosi, orang marah itu dorongan setan, orang marah itu teriak, deket kok teriak karena yang dijauhkan hatinya, deket kok teriak karena, mohon maaf, karena hilang akal sehatnya, deket kok teriak karena dia sedang emosi, pasti bahasanya kasar. Lihat Bu, orang marah itu deket tapi teriak, goblok lu, bego lu, buset, lu deket kok teriak, mbok pelan, goblok. Bego, buset. Loh, padahal kenapa? Karena dia emosi. Deket kok teriak. Lah kalau jauh teriak biar dengar. Ini sudah deket teriak. Nah, maka di sini tidak hanya marah, Bu. Satu, menahan marah, yang sulit nomor 2. Lanjutkan. Dan yang terakhir adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini lebih sulit lagi, memaafkan. Kalau tadi menahan marah, ini memaafkan. Lebih sulit lagi yang ketiga. Nanti di ayat lain, yaitu melupakan. 1, jangan marah. 2, memaafkan. 3, melupakan. Terutama ibu-ibu. Tolong bapak-bapak jangan pernah menyakiti hati wanita. Karena wanita yang tersakiti, 1, merendahkan martabat kita. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada laki-laki yang suka memuliakan wanita. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan wanita. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istriku. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah, nggak pernah dipanggil Sah, Isah, Is, nggak pernah. Rasulullah kalau memanggil, ya Khumairah, hei si merah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, bukan apel Malang. Kalau di sini kayak siapa ya? Saya lihat yang IKPLN yang pipinya kayak merah delima, kayak apel. Nggak ada.
Ini ada tapi kayak salak. Kayak manggis, nggak ada yang kayak merah delima. Mohon maaf ini. Nah, karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Misalnya suami Bu hitam, nggak boleh dipanggil black si black, nggak boleh. Suaminya budak dipanggil budak nggak boleh. Kalau budak panggil Mas Agus. Lah kok Agus agak gundul sedikit. Nah, misalnya. Istrinya gemuk, nggak boleh panggil dut, nggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. Wahai Tuan besar, supaya menyenangkan. Sekali lagi, memaafkan. Maka jangan pernah menyakiti wanita, pertama. Kedua, kalau wanita tersakiti itu high cost, biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bulu mata, bedak, foundation, segala macam rusak. Kalau yang nangis laki-laki, nggak ada biayanya. Kalau yang nangis laki-laki itu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, maka warna kulitnya sama semua. Dan ingat, bahayanya wanita kalau tersakiti, dia ingat sampai hari kiamat. Wanita itu ahli sejarah. Wanita itu sejarawati yang ulung. Maaf baru pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu, 2016 jam 9 pagi, kamu habis nikah, itu aja masih ingat. Dia 32 tahun yang lalu masih ingat. Itulah wanita. Maka jangan suka menyakiti hati wanita. Makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Sudah 4 bulan ditinggal mati suaminya, nggak kawin lagi. 4 tahun nggak kawin lagi, dia masih ingat, sulit untuk move on. Dia menjanda seumur hidup. Tapi kalau laki-laki, Bu, suami Bu Dewi, suami Bu Yuli, suami Bu Mulyati. Kalau Bu Mulyati, Bu Yuli meninggal dunia, seminggu aja suaminya kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain biar cepat kering? Mosok kuburan istrinya dikeringkan, luar biasa. Ada suami itu istrinya mati nggak disolatkan kok, langsung dilangkai loh. Kenapa? Karena aku berjanji boleh nikah lagi, tapi langkai dulu mayatku. Jadi istrinya mati itu nggak disolatkan kok, dilangkai. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Maka yang dilakukan adalah 3. 1, senantiasa memberikan hadiah, bersedekah. Ya. Tahadu, tahabu, tahadu, tahtadu. Kalau kita saling memberi hadiah, ada ikatan batin. Saling senang, saling mencintai, saling menyenangi, saling silaturahmi, menumbuhkan iman. Orang yang bermusuhan, iman tidak tumbuh di antara hatinya. Maka nanti di akhirat ada orang yang amalnya segunung, tapi oleh malaikat gak dikasih pahala. Loh, kenapa pahalaku mana? Bagaimana aku ngasih pahala kamu, sementara kamu bertengkar satu dengan yang lain, kamu memutuskan silaturahmi satu dengan yang lain. Ternyata silaturahmi itu membuat pahala kita tidak sampai ke kita. Inti dari silaturahmi, sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. Intinya ini. An-Nisa ayat 36. Boleh dibaca, Pak? Dan sembahlah Allah, Tuhan yang maha menciptakan kamu dan pasangan kamu. Dan janganlah kamu sekali-sekali mempersatukannya dengan sesuatu apapun. Pertama, kita beribadah, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan ada syirik. Ini pertama. Jadi, Bapak Ibu semuanya, inti dari silaturahmi ini pertama, yang disambung apa? Sambungan dengan Allah. Menyambung dengan Allah, yaitu bagaimana gajinya berapa miliar, kok sampai nggak sholat. Maka pertama hubungan dengan Allah. Ada 10 yang harus kita berbuat baik di situ. Apa saja? 1 kepada Allah, kedua, lanjut. Belum selesai, Bu? Bu Yuri. Ya, 36. Atau yang lain, yang ini? Monggo. An-Nisa, ya 36. Dan berbuatlah baik. Ya, Pak, itu saya katakan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Setelah Allah dilanjutkan orang tua. Semua ayat yang berkaitan dengan bakti orang tua disambung langsung dengan ibadah kepada Allah. Betapa Allah ridhonya pada orang tua, ridho Allah pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Bagaimana mendidik anak yang taat ini semuanya. Bentar. Boleh WA dulu, saya baru nge-zoom, Pak.
WA dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi mohon maaf. Dari sisi ini kepada orang tua. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak IKPLN ada seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu dulu hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Ini anak apa ini? Malah mendalukan handphone daripada orang tua. Disinilah peran bagaimana orang tua mendidik anak, dan anak harus bakti kepada orang tua. Saya paham ayat ini, Bu, setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Jangan dipotong, jangan diputus. Istri saya itu 3 anaknya. Laki-laki semua. Enggak, perempuan, laki-laki. Dan ketika istri saya itu keluar negeri, saya harus nungguin anak saya. Mosok 3 anak yang sakit 2. Sampai saya berdoa, ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya. Anak sakit, orang tua ikut sakit. Tapi orang tua sakit, anak nggak ikut sakit. Orang tua mau menggantikan anaknya, tapi anak nggak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah pikun, ya Allah, mau yang pikun saya saja, biar orang tua saya bisa kerja di PLN ini. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Bahkan ada orang tua, saya orang daerah, Bu, saya tahu persis. Ada orang tua yang dulu ngisep ingus anaknya waktu bayi, waktu pilek. Ibu pernah ngalami, Bu? Mohon maaf. Ngisep ingus anaknya. Ngisep umbel ingus anaknya waktu bayi, waktu pilek. Tapi jujur siapa di antara kita tidak ada yang mau ngisep ingus bapaknya. Nah, bapak pilek, Pak, sini tak sedot umbelmu, tak sedot ingusmu. Enggak ada yang mau. Maka pertama setelah pada Allah adalah orang tua. Ketiga, Karib kerabat. Karib kerabat. Kita berhasil silaturahmi dengan karib kerabat. Kepada uak, kepada om, tante, keponakan, pokoknya Pak D, semuanya harus diperbaiki. Berikutnya yang keempat, Anak-anak yatim. anak-anak yatim, Bu. Peduli pada anak yatim. Makanya saya itu sangat peduli pada anak yatim, Bu. Saya itu dapat honor dari manapun, dapat gaji seperti apapun, langsung saya serahkan pada anak yatim, Bu. Total 100% saya berikan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim piatu. Ya. Ada yang salah, Bu? Iya, istri saya itu yatim, Bu, kasihan, yatim piatu. Saya juga yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu, Bu. Makanya kalau dapat honor, dapat gaji, saya serahkan anak yatim. Tapi bukan yatim itu saja, dilanjutkan. Bukan hanya yatim, tapi lanjut. Orang miskin. Orang-orang miskin. Orang miskin, yatim yang miskin. Pak Denny juga yatim, itu. Bu Mulyati juga yatim. Pak Bambang Praptono juga yatim, tapi tidak termasuk. Pak Sukmana juga yatim, Pak. Itu. Nggak tahu Pak Akhirudin. Pak Akhirudin masih punya orang tua, Pak Akhirudin? Iya. Ada lagi, Pak. Udah yatim juga, Pak. Yatim piatu. Yatim juga, tapi tidak termasuk. Karena Pak Akhirudin punya tidak termasuk miskin. Jadi bukan yatim itu, yatim yang miskin. Yang keenam, lanjut. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Tolong dicatat baik-baik. Ini dinotis. Ayat ini bicara tetangga dekat, tetangga jauh. Dan ayat ini nggak bicara tetangganya itu muslim atau non-muslim. Tetangganya PDIP apa Golkar nggak peduli. Maka teman-teman IKPLN kalau nolong orang jangan lihat suku, ras, dan agamanya. Masa ada kecelakaan di depan rumah kita, tolong, bentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Jawa Barat? Oh, Jawa Tengah. Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, Islam. Tolong. Oke, sesama Islam. Islam NU apa Muhammadiyah? Tolong NU PKB, P3 apa Demokrat atau Demokrat? Demokrat AHY apa Muldoko? AHY, lebarannya Selasa para Rabu, pilih Jokowi apa Prabowo, sudah mati baru ditolong. Inilah tetangga dekat, tetangga jauh. Maka ini insaniah, ini universalism, ini adalah humanism, di mana hubungan kita tidak peduli suku, ras, agama. Tetangga dekat, tetangga jauh. Kalau rumah kita kebakaran, yang nolong kira-kira saudara kita apa tetangga kita? Tetangga. Kalau kita ada musibah, ada perlu ambulans segala macam, yang nolong tetangga apa saudaranya? Tetangga. Maka dari sisi ini baik pada tetangga. Inilah silaturahmi. Lanjut. Teman sejawat, sama-sama orang PLN. Maka tolong Bu, jangan WA grupnya live.
Ini dipersaudarakan dunia sampai akhirat. Ya, itu. Jangan hanya karena kesalahan kita hapus persaudaraan. Tolong dicatat baik-baik. Ini catat. Jangan menghapus persaudaraan karena kesalahan teman kita. Jangan menghapus persaudaraan karena kesalahan orang lain. Tapi hapuslah kesalahan orang lain untuk melanjutkan persaudaraan. Kadang WA salah nulis sekali langsung live, langsung mungkin dia salah tulis saja. Lupakan. Maka 2 hal dilupakan, 2 hal diingat-ingat. 1, lupakan kejelekan orang lain, lupakan kebaikan diri sendiri. 2 hal diingat-ingat. 1, ingat-ingat kejelekan diri sendiri, ingat-ingat kebaikan orang lain. 2 hal harus diingat. 2 hal kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad, kita bisa bersilaturahmi kalau 2 hal ini. 1, 2 hal diingat-ingat. 1, ingat-ingat kejelekan diri sendiri, ingat-ingat kebaikan orang lain. 2 hal dilupakan. 1, lupakan kebaikan diri sendiri dan lupakan kejelekan orang lain. Tidak hanya itu, lanjut, belum selesai. Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Tidak hanya itu, Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan yang terlantar ataupun orang-orang yang dalam tanggungan kita. Asisten rumah tangga, anak buah kita, orang dalam tanggungan kita, itulah. Maka silaturahmi 10 tadi. 1, pertama dengan Allah, 2, bagaimana dengan orang tua, arif kerabat, dan seterusnya. Inilah silaturahmi, di mana silaturahmi adalah jalan surgawi. Di surga tidak ada orang sholat. Di surga tidak ada orang puasa. Tapi masih ada orang yang silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita dunia sampai akhirat. Itu pengantar saya. 2 ayat saja saya sampaikan tadi. Ali Imran 134 dan juga An-Nisa ayat 36. Wallahualam bishawab. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali nih. Ini sudah 1,5 jam saya bicara. Ya, saya kembalikan Bu Dewi. Monggo. Bila ada yang ingin bertanya. Saya boleh nanya, Bu? Monggo Bu Dewi. Terima kasih Bu Yuli. Pak Ustadz, saya menyitir kalimat Pak Ustadz tadi. Perempuan itu susah melupakan. Iya. Mohon wejangan ataupun nasihat bagaimana menghilangkan itu. Untuk Pertama, bisa melupakan, harus kita lupakan. Semua pasti mengalami. Jadi kita ingin supaya ya itu tidak permanen terus seperti itu. Terima kasih. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah Ayat 216. Boleh jadi yang kamu benci itu baik bagi kamu, dan boleh jadi yang kamu senangi malah tidak baik bagi kamu. 216 ya? Ya. Diwajibkan atas kamu. Kok 216 kok berperang ya? Enggak, dibaca aja. Baca aja. Oke. Baik, kami bacakan tafsirnya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Oke. Terus? Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik. Kenapa? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, kuncinya di kalimat kedua. Ya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, kita benci, padahal kadang-kadang baik bagi kita. Kita bisa mengoreksi diri, kita dikira sabar, dosa-dosa kita hilang, surga kita menjadi lebih tinggi. Dan boleh jadi apa yang kita cintai tidak baik. Maka salah satunya cari hikmahnya. Oh, tapi dia nuduh saya nggak kita belum berbuat saja dituduh, apalagi sudah berbuat. Dicari sisi positifnya. Nah, dia karena senangnya sama saya, maka jadi perhatian. Itu salah satu cara. Kedua, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Sekarang dibaca surat Al-Hadid ayat 23. Al-Hadid ayat 23. Itu caranya. Dicari hikmahnya. Dicari afdoliyahnya. Bu Yuli bantu? Ya, sebentar saya Bu. Saya juga.
Ya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, caranya untuk melupakan jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Sedih boleh, tapi jangan terlalu. Dan jangan terlalu senang dengan apa yang kita dapatkan. Dengan begitu, misalnya ibu itu nggak suka pada seseorang. Nggak suka itu, jangan kadang-kadang dia yang nggak suka itu, satu ketika dia sangat baik bagi kita. Bahkan yang sangat akrab dengan kita, kadang-kadang malah paling kejam pada kita. Maka disitulah dicari asas afdoliyahnya, sisi positifnya, yaitu positive thinking, supaya kita mudah melupakan. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang dibenci, lihat sisi baiknya. Oh, suami saya itu tidurnya ngorok. Wah, ternyata dengan tidur ngorok itu rumah jadi hemat karena nggak perlu obat nyamuk, karena nyamuk cuma ning itu grok, kalah saya. Nah itu cari namanya itu. Cari sih. Oh, suami saya gemuk gendut, alhamdulillah. Nah, yang kita tidak sukai disyukuri. Karena di balik gemuknya pasti punya banyak kelebihan. Udah toh. Gitu. Minimal Baik, Pak Ustadz. Ya, gitu. Terima kasih. Boleh satu lagi dari Bapak-bapak barangkali berkenan untuk bertanya? Ya Pak Ustadz. Ya, Bu Yuli. Monggo. Ibu Yuli. Ya, Adi Pak Satria, Bu Yuli. Ya, Adi Satria, Pak Ustadz. Ya, saya sudah masukkan di chat, Pak. Oh, Ya. Masukkan di chat, tapi nggak muncul atau gimana? iya nggak ada itu saya Nggak baca. ada, Monggo, Pak. Langsung Oh, aja, gini. Pak. Monggo Ya, langsung aja, pertanyaannya Pak. sederhana, Pak Monggo Ustadz. Pak Adi. Mohon penjelasan makna kami, ya. Kami huruf besar dalam terjemah Al-Quran selain aku dan dia. Ya. Nah, kan kami ini berarti jamak. Ya. Ya. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Terima Itu kasih. dialamatkan kepada Allah kan? Ya, betul. Ya. Kalau berkata kami itu li ta'zim, untuk membuat satu nama besarnya Allah. Jadi Allah itu membesarkan dirinya supaya bahwa Allah itu besar. Satu. Kedua, setiap kata kami itu berkaitan dengan af'al, berkaitan dengan kegiatan, berkaitan dengan satu fi'il, Pak, yaitu dengan perbuatan. Misalnya, nahnu nangzalnal Qur'an. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kok kami? Karena Quran tidak langsung dari Allah kepada Rasulullah. Kan Rasul dari Allah menuju malaikat baru kepada Rasulullah. Nahnu narzukukum. Akulah yang memberi rezeki. Kami yang memberi rezeki. Karena rezeki Allah kadang-kadang lewat kantor, kadang lewat saudaranya. Tapi kalau bicara tentang pribadi, diri zat pasti kul huwallahu ahad. Anna rabbukumul a'la. Aku. Tidak mungkin nahnu. Nah itu. Di samping memang dalam bahasa Arab, kadang-kadang untuk li ta'zim. Memang kadang-kadang untuk bahwa ini maha besarnya Allah, maka dengan bahasa kami. Sebetulnya di bahasa Indonesia juga ada. Dulu walaupun satu orang itu tanda tangan itu hormat kami. Padahal satu orang, yang tanda tangan cuma satu orang, hormat kami. Untuk merendahkan kalau itu. Bahwa kami menghormati. Ya gitu. Bisa Itu, saya tanggapi, Pak Ustadz? Yes. Ya. Saya mencoba mencari sumbernya, yang sahih, ya. Nggak ketemu, Ustadz. Tapi saya punya punya penafsiran. Nggak tahu penafsiran saya ini benar atau tidak, ya. Allah itu kan terdiri dari zat, sifat, dan nama. Ya, namanya azali, Pak. Ya. Zatnya ya sifatnya. Beda dengan, misalnya gini, Pak. Gula. Gula itu yang manis, itu kan beda. Gula itu manis, tapi yang manis belum tentu gula. Tapi kalau Allah tidak bisa seperti itu. Ya manis itu ya gula, gula itu yang manis. Jadi zat dan sifatnya jadi satu. Saya selesaikan dulu, Ustadz. Penjelasan saya, ya. Jadi ada zat, ada sifat, ada nama. Ya. Nama ada 99 meskipun sebetulnya lebih. Ya. Sifat ada 41. Ya. Nah, saya menafsirkan begini, ya. Ini kembali ke Pak, intuisi saya mengatakan begini, Ustadz. Ketika konteks dari ayat itu berbicara tentang zat, sifat, dan nama,
maka itulah makna dari kami. Nah, mohon apakah intuisi saya ini benar? Tapi saya terus terang, kalau suruh mencari sumber dari ini dari itu, angkat tangan, karena saya baca huruf Arab aja nggak bisa, Ustaz. Ya, terus terang. Nah, mohon penjelasan, Pak Ustaz. Bisa saja, asal itu tidak mengurangi makna, boleh saja. Itu namanya takwil. Takwil boleh asal tidak mengurangi makna dan tidak merendahkan. Kalau itu untuk ditakwilkan boleh. Ini namanya tafsir Isari. Isari itu tidak dari Kitabi. Kalau Kitabi dari belakang saya ini. Ini saya punya, alhamdulillah saya itu lengkap Pak tafsir itu semuanya. Saya baru saja pesan 60 juta, ini baru saja datang, belum saya bongkar lagi. Alhamdulillah ruangan saya semua kitab tafsir yang ada, alhamdulillah saya lengkapi karena tempat saya pesantren Pak. Jadi saya kumpulan, saya memang menyatukan dari semua alumni dari setiap hari Sabtu, ruangan studio saya ini penuh dari Al-Azhar, dari Mekah, dari Madinah. Mereka diskusi, saya fasilitasi dengan semua kitab yang ada. Saya juga tidak ahli kitab dalam pengertian semuanya, tapi kadang-kadang kita diskus. Tapi boleh saja Pak, begitu. Artinya asal tidak mengandung makna, boleh Pak Adi. Artinya itu memang keagungan Allah, boleh. Ya. Seperti alif lam mim itu sesuatu yang tidak ada maknanya, tapi boleh orang memberikan tafsir asal itu tidak mengurangi keagungan Allah, keagungan Quran, boleh saja. Monggo. Terima kasih atas tausiahnya. Ini kami sudah Bapak siapan asar. Ya Bapak silakan ditutup dengan doa untuk baik. Silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita selama dunia akhirat, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena silaturahim itu adalah jalan surgawi, maka hablum minallah itu tidak sempurna kalau kita tidak lengkapi dengan hablum minan nas. Semua inti dari agama adalah bagaimana hablum minallah, hablum minan nas. Orang sholat itu Allahu Akbar mengagungkan nama Allah, tapi diakhiri assalamualaikum keselamatan untuk seluruh umat. Orang puasa semata-mata untuk Allah, tapi diakhiri dengan zakat fitrah untuk manusia. Al-Quran dimulai dengan basmalah mengagungkan nama Allah, diakhiri surat terakhir adalah Anas, artinya manusia. Jadi tolong perbaiki hablum minallah dan hablum minan nas kita, maka sholat selalu disambung dengan zakat. Sholat kaitannya dengan Allah, zakat hubungan kemanusiaan dengan kita. Kalau ini kita jaga, insya Allah dua ini, kata Nabi, tidak akan tersesat kamu. Bahkan dalam Al-Imran dikatakan tidak akan tersesat kamu kalau kamu memakai satu tali agama Allah, dua hubungan baik dengan sesama. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu IKPLN menjaga itu semuanya. Kita tutup dengan doa, utamanya orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, masukkan dalam hati kita doakan bersama, mudah-mudahan itu bagian dari untuk mempermudah semua urusannya, memperingan urusan orang tua kita di akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amil kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikral kalimati min sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlis bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kurang lebih mohon maaf, walafu minkum, kalau ada canda-canda, salah kata, saling ridho di antara kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.